Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas LK4 di mana di modul 3 ini tentang analisis 9 langkah pengambilan keputusan hilangnya dompet Nina. Adapun langkah pertama yaitu mengenal nilai-nilai yang bertentangan. Nah, nilai-nilai yang bertentangan dalam hilangnya kasus dompet Nina ini adalah nilai kebenaran melawan kesetiaan. Nilai kebenaran menuntut agar dompet yang ditemukan dikembalikan kepada Nina karena itu adalah hak milik Nina. Dan nilai kesetiaan di mana mendorong untuk tetap mendukung sahabatnya yaitu Rara dan tidak mengecewakan bahkan mempermalukan Rara. Nah, pertentangan antara keinginan untuk bersikap jujur dan keinginan untuk setia kawan terhadap sahabatnya ini yang menjadikan peristiwa dalam kasus ini menjadi dilema moral. Nah, langkah kedua yaitu menentukan siapa saja yang terlibat. Yang terlibat yaitu Tari yang menjadi saksi yang menghadapi dilema moral antara kejujuran dan persahabatan itu sendiri. Yang kedua yaitu Rara, siswa yang menemukan dan menyimpan dompetnya Nina. Dan yang ketiga adalah Nina yang kehilangan dompetnya. Yang keempat adalah Busri selaku penanggung jawab perpustakaan. Dan yang kelima yaitu sekolah, yang dimana di lingkungan sekolah ini kasus tersebut terjadi. Dan langkah ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Nah, fakta yang relevan itu yang pertama, Nina kehilangan dompet saat membaca buku di perpustakaan. Yang kedua, dompet ini ditemukan oleh Rara. Nah, Rara menyimpan dompet ke tas tanpa sepengetahuan pemiliknya. Yang keempat, Tari menyaksikan peristiwa itu sejak awal dan Tari ini adalah sahabat karib, di mana Rara sering membantu Tari mengerjakan tugas dan berbagi bekal. Dan Tari ini khawatir apabila nanti hubungan persahabatan antara Rara dan Tari ini pecah karena apabila Tari itu berkata jujur kepada Busri. Langkah keempat yaitu pengujian benar atau salah. Nah, di sini ada beberapa uji. Yang pertama uji legal. Uji legal itu mengambil dompet milik orang lain adalah sebuah tindakan yang tidak benar, kejahatan, karena itu merupakan tindakan pencurian. Nah, uji regulasinya adalah aturan sekolah menuntut kejujuran dan barang temuan harus dikembalikan kepada pemiliknya atau dilaporkan kepada guru. Dan yang ketiga yaitu uji intuisi, di mana hati nurani ini mengatakan bahwa dompet tersebut harus tetap dikembalikan kepada Nina selaku pemiliknya. Dan uji publikasi, di mana jika kejadian ini diketahui publik, sekolah dan pihak yang terkait akan dipandang buruk karena tidak menegakkan dari nilai moral kejujuran. Dan yang terakhir yaitu uji panutan, di mana teladan yang baik akan memilih mengembalikan dompet kepada pemiliknya sebagai bentuk kejujuran. Adapun langkah kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Di sini kebenaran melawan kesetiaan, mengembalikan dompet sesuai kebenaran atau menjaga hubungan baik dengan sahabat yaitu Rara. Dan keadilan melawan kasihan, hak Nina untuk mendapat kembali dompetnya melawan rasa kasihan kepada Rara yang mungkin takut dimarahi atau kehilangan persahabatan. Selanjutnya, langkah keenam yaitu prinsip resolusi. Nah, menggunakan 3 prinsip yaitu rule based thinking, di mana barang temuan harus dikembalikan sesuai aturan sekolah. Yang kedua, care based thinking, di mana tetap berempati kepada Rara dengan tidak mempermalukan di depan umum. Kemudian yang terakhir dengan menggunakan prinsip end based thinking, di mana memikirkan dalam jangka panjang bahwa budaya kejujuran di sekolah itu harus tetap terjaga. Nah, adapun langkah ketujuh tentang investigasi opsi dilema. Nah, di sini ada opsi yang bisa dipakai yaitu
mengajak Rara berbicara secara pribadi, kemudian memberikan kesempatan kepada Rara untuk mengembalikan dompetnya sendiri dengan kepada Nina atau melapor secara jujur kepada Bu Sri. Jika Rara menolak, ya Tari dapat mendampingi dan menjelaskan kepada Bu Guru dan memastikan penyelesaian dilakukan dengan cara yang mendidik, bukan yang mempermalukan. Adapun langkah ke-8 yaitu keputusan akhir. Keputusan akhir di sini yaitu mendorong Rara bagaimanapun juga mengembalikan dompet kepada Nina melalui guru dengan didampingi oleh Tari. Jika Rara itu tetap menolak, Tari harus melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Sri. Alasannya, kejujuran dan tanggung jawab itu lebih diutamakan daripada loyalitas kepada sahabat. Kemudian langkah ke-9 yaitu refleksi, di mana di sini dapat kita ambil refleksi bahwa setiap dilema moral ini membutuhkan keberanian untuk menegakkan kejujuran, meskipun beresiko pada hubungan pribadi, dan belajar untuk lebih berhati-hati dan selalu menguji keputusan dengan 9 langkah tersebut. Jadi 9 langkah tersebut itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, mengutamakan nilai keadilan dan kebenaran dalam pengambilan keputusan. Hal ini membantu mengambil keputusan yang lebih bijak, konsisten, dan mendidik di situasi serupa. Demikian analisis pengambilan keputusan berdasarkan 9 langkah tersebut. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.